Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Jessica Fernanti, NPM 2121010105. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 10 dengan judul Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Rumusan masalah. Siapa saja tokoh-tokoh yang lahir dalam perkembangan filsafat hukum Islam, bagaimana dasar pemikiran para tokoh filsafat hukum Islam, dan apa saja karya yang dihasilkan. Penelitian, mengetahui tokoh-tokoh filsafat hukum Islam, mengetahui dasar berpikir filosof Islam, mengetahui karya filosof Islam. Tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. 1. Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan bahwa banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu, itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. 3. Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akalatif. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid lainnya yang berbagi kepada beberapa kelompok. Beliau juga membahas mengenai filsafat 5 kekal. 6. Ikhwan Al-Syafa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta, ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ahwanus Safah tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Di samping itu mereka juga memasukkan politik, kenabian, dan ilmu kehakikratan pada partikel. 7. Al-Ghazali. Kerangka Al-Ghazali berjumlah lebih dari 100 buah. Karangan meliputi berbagai macam lapangan ilmu pengetahuan seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, akhlak, autobiografi. Sebagai besar karangannya adalah berbahasa Arab dan sebagainya lagi berbahasa Persia. 8. Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah ahli menyadarkan pada teori dan praktik ilmu matematika, astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan, dan studi spektakuler seperti logika, filsafat alam, dan metafisika, sebagaimana yang dikatakan De Boer dalam The History of. 9. Ibnu Tufail. Tentang dunia, salah satu masalah filsafat adalah apakah dunia itu kekal atau diciptakan oleh Tuhan dari ketidakan atas kehendaknya. Dalam filsafat Muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dapat dengan tetap sebagai Kant, tidak seperti pendahuluannya tidak menganut doktrin saingannya sekalipun dia tidak mendamaikannya. 10. Ibnu Rashid. Pencari Tuhan. Ibnu Rashid meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia, yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasyawiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syara dari arti lahirnya kepada takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaannya. Yang dihasilkan Al-Kindi. Yang pertama, Kitab Al-Kindi, Ila Al-Mutahsin Bila fi Al-Falsafa Al-Ula, tentang filsafat pertama. Kitab Al-Falsafah Al-Dakhilat wa Al-Masail Al-Mantiqiyah wa Al-Muqtasa wa ma fauqa
Tobi'iyah atau tentang filsafat yang diperkenalkan dan masalah-masalah logika dan muskil serta metafisika. Ya, kitab fi annahu la tanalu al-falsafah illa bi ilmi riyadiyah atau tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Farabi al-jami'u baina ra'yani al-hikman al-falatoni al-hahi wa aristo, yang artinya pertemuan atau penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Silu as-sa'adah, yang artinya mencari kebahagiaan. Suya satu al-Madinah, yang artinya politik pemerintahan. Susu al-Tarom, yang artinya hakikat atau kebenaran. Ara'u ahli al-Madinati al-Fadilah, atau pemikiran utama pemerintahan. Ar-Razi memiliki banyak karya yang berupa buku-buku dalam bidang kedokteran, fisika, logika, matematika, dan astronomi. Adapun buku-buku diantaranya sebagai berikut. Pertama, At-Tib ar-Ruhani, Sirat al-Daulah, Amara al-Iqbal al-Daulah, Kitab al-Lazzah, Maqalah fi Mabad al-Tabiyah, Al-Suku Allah Proklus, Nusina, Asyifa, atau buku tentang penyembuhan. Yang kedua, Nafat, ringkasan dari buku Asyifa, atau buku tentang penyembuhan. Yang kedua, Nafat, ringkasan dari buku Asyifa. Anun, buku ilmu kedokteran. Ad-Diya, buku ilmu kedokteran. Al-Musika, buku tentang musik. Al-Mantik, untuk Abdul Hasan Sahil. Numiskawai, dalam buku The History of the Muslim Philosophy disebutkan bahwa karya tulisannya yaitu sebagai berikut. Faus al-Akbar, Al-Faus al-Azhar, Tajarib al-Uma'an, sebuah sejarah tentang banjir besar, yaitu ditulis pada tahun 360 Hijriah sampai dengan 979 Masehi. Al-Farid, yakni koleksi anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah. Rashid al-Kashian, Manahid al-Adilat fi Aqaid al-Milad, kritikan terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Sol al-Maqol fi Mabain al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittisal, metodologi terhadap pemikiran agama dan filsafat. Tahafut al-Tahfut, atau kritikan terhadap Al-Ghazali. Al-Ghazali, kumpulan karya Imam Al-Ghazali yang tersebar ke seluruh dunia, memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam. Ibnu Bajjah, berikut beberapa karya Ibnu Bajjah yang terkenal dari berbagai disiplin ilmu. Al-Mutawahhid, Risalah al-Wada, Risalah al-Ittisal, Risalah fi al-Han, Kitab An-Nabat. Taufail adalah seorang dokter, filsuf, ahli matematika, dan penyair yang sangat terkenal dari Muwadin Spanyol, tapi sayangnya hanya sedikit sekali karya-karya yang dikenal orang. Miguel Casiri, 1122 Hijriah sampai dengan 1710 Masehi, 1205 Hijriah sampai dengan 1790 Masehi, menyebutkan dua karya yang masih ada, yaitu Risalah Hayy Yaqzan dan Asrar al-Hikmah al-Masrikiyah, yang disebut terakhir ini berbentuk naskah. Dan presentasi dari saya, bila ada salah saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.